Tidak boleh lagi ada anak muda, idenya, gagasannya, kritiknya, kreatifnya, karyanya yang tidak bergemuruh. Harus bergemuruh kakak. Masa goyang-goyang saja yang bergemuruh di medsos? Jika kau ingin kedamaian, maka bersiaplah untuk berperang. Anak muda bonek itu bukan sebagai underbow dari pemerintah, tapi bisa saja menjadi mitra kerja dan bisa saja juga menjadi. Kita sering lakukan suatu kegiatan yang di dalam hal itu sebagai kegiatan literasi. Tapi kita dalam hal ini masih kekurangan kekurangan support yang positif dari pemerintah. Kalau ada orang yang mulai menanjak, itu diusahakan ditarik, Pak. Bangunan karakter bangsa itu tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Ijazah saya 1, nah di situ saya putus asa. Saking putus asanya, sebenarnya saya malas bangun tidur. Nah, tadi kalau berbicara temanya, tema sebenarnya adalah seperti disampaikan Kakak Iwan tadi, bicara akselerasi anak muda secara ekonomi dan kaitannya dengan era yang sekarang ini. Kalau bahasanya Kakak Iwan, era society 5.0. Kira-kira seperti itu. Sudah dimulai pelan-pelan ditinggalkan ini. Narasi-narasi 5.0 ini sudah mulai ditumbuhkan lagi. Karena Jepang sudah 5.0. Kita ya masih 4.0. Itu pun lagi masih banyak yang belum paham kayaknya. Iya. Dan itulah yang tugasnya Rijal, tugasnya Kakak Iwan, tugasnya Kak Sofian, Ampi dan teman-teman semua memberikan segera pemahaman ini. Jumlah bonus demografi kita di Indonesia ini sangat luar biasa. Kurang lebih 60% anak muda usia produktif. Kira-kira kita tarik usianya 16 sampai 40 tahun. Nah, kalau ini betul-betul termaksimalkan dengan baik kakak, saya kira Masya Allah luar biasa saya kira. Karena ternyata wajah Indonesia hari ini diberikan kepada kita. Halaman pertamanya negara itu ada sama kita, termasuk saya kira Bone. Halaman pertamanya Bone tentu anak-anak mudanya. Kalau ada pemerintah, ada toko, ada orang tua, ada mereka-mereka kalangan-kalangan kita yang tidak percaya bahwa peran anak muda mampu membawa perubahan, saya kira mereka juga yang tidak percaya bahwa kita bisa merdeka, kita bisa merasakan seperti apa yang kita nikmati ini, ya karena kontribusi dan peran pemuda. Kalau kita lihat lagi ekonomi, saya juga justru heran di Makassar itu kakak, banyak sekali teman-temanku justru karena pandemi COVID-19 buka restoran baru, buka kafe baru, banyak sekali. Kenapa ini ada apa sebenarnya ini? Ternyata rumusnya kembali saya temukan. Oh, ternyata memang semakin kita dapat tekanan, semakin muncul itu ide-ide baru, gagasan-gagasan baru Puang. Nah, makanya saya lihat pembangunan gerakan-gerakan ekonomi yang dibikin anak-anak muda, milenial, apa segala macam secara umum di Sulawesi Selatan ini luar biasa. Kemarin ada 2 orang yang mention saya, yang saya ingat sekali pesannya di Instagram ketika kemudian saya bikin ke daerah apa segala macam ini. Satu, dia adalah seorang pengusaha muda. Dia mengatakan, kok Rijal berani sekali ke daerah, tur apa segala macam, buat pelatihan, pasti tidak ada orang mau ikut Jal. Saya bilang, saya tidak peduli ada orang mau ikut atau tidak, tapi paling tidak saya membuka jalan bahwa tidak boleh diam dalam keadaan seperti ini. Saya kira inilah yang kemudian terlihat. Sekarang saya diprotes-protes Kak Sopeng kapan? Kak Luhut Timur kapan? Sehingga membangkitkan. Yang saya mau bilang di sini, Puang, yang saya mau bilang di sini kakak-kakak, pertama ternyata perubahan itu memang harus kita jemput, tidak bisa menunggu. Kalau kita tunggu tidak datang-datang lebih kita ciptakan sendiri. Efek rumah kaca pernah bilang bahwa kalau pasar bisa diciptakan, ya pemerintah bisa ciptakan pasar, pengusaha bisa ciptakan pasar, tentu orang-orang kayak kita, saya, Kak Iwan dan kita-kita semua, efek rumah kaca bilang maka cipta atau karya juga bisa dipasarkan. Nah, saya kira benar yang dia bilang Kakak Iwan tadi, bagaimana kalau ada hal-hal yang memang dianggap bahwa keliru, ya tentu kita perlu kritis. Ya karena syarat untuk menjadi kreatif atau berpikir kreatif thinking harus diawali dengan critical thinking. Disinilah kita melihat kakak bahwa ternyata kalau kemudian kita sama-sama jalan, sama-sama berkolaborasi, dan insya Allah kita pasti bisa sama-sama maju. Kakak-kakak saya mau sampaikan tidak perlu ke Makassar, ke daerah saja. Justru orang Makassar itu yang sebenarnya mau ke desa. Dan saya mencoba mempraktekkan itu secara tidak langsung tanpa saya harus bilang.
Kenapa ini Rijal ke daerah? Dia ndak tahu bahwa sumber masa depan itu ada di daerah, tidak lagi di kota, Kakak. Berubah ini, serius kayak ini. Kak Rijal sampaikan ini beberapa poin yang sangat menarik. Ini dia ambil tadi teorinya, teori gaya. Ya semakin kita tertekan, seharusnya kita semakin banyak gaya dong. Iya, itu kan teori gaya. Semakin banyak tekanan, maka semakin banyak gaya yang dihasilkan. Itu ilmu fisika kayaknya. Ya minimal kita pemuda itu jangan berdiam diri lah. Karena kita ini masa depan bangsa. Selalu kita katakan pemuda adalah tulang punggung bangsa ini. Dan kemudian pemuda juga adalah masa depan bangsa ini. Kita sudah ditarget beberapa tahun yang akan datang untuk menjemput bonus demografi. Nah sementara kalau kita melihat kondisi hari ini di Kabupaten Bone, kita spesifik saja untuk wilayah Bone. Kita mau bangun daerah kita dulu sebelum membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Iya, itu. Makanya saya sepakat dengan konsep itu empowering atau saling berdaya bersama. Itu, berdaya bersama untuk menuju kesuksesan bersama. Karena prinsip tak sebenarnya orang Bone itu sigete-geteki. Sigete-geteki. Jangan cuma bilang iya apa lo sukses kan begitu. Jangan cuma kita merasa bahwa saya yang mau saja jadi orang sukses begitu. Dan hari ini Kakak Rijal hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan konsep itu. Mari kita saling merangkul lah, saling berkolaborasi untuk menuju suatu kesuksesan. Apa yang saya mau katakan adalah saya ada followers sudah. Belum di fallback. tapi gini, saya bukan followers di itu, tapi saya mengikuti terus perkembangannya dari Rijal ini. Saya kemarin itu waktu di umur 25 tahun, saya terlalu cepat masuk di politisi. Saya anggota DPR di umur 25 tahun. Saya bersama Irwandi Nasir yang tadi disampaikan. Cuman karena ada hal yang kurang kondusif di Bone ini. Itu tadi kekurangan di Bone. Kalau ada orang yang mulai menanjak, itu diusahakan ditarik, Pak. Mau dijatuhkan begitu. Ang makanya ini beli kulkas, lalu kecek, kan begitu. Jadi saya inginkan begini bahwa teman-teman di Bone yang di tempat ini juga, bahwa ketika ada teman atau saudara kita lebih unggul, lebih duluan mendapat rezekinya dengan melalui kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, jangan godong ganggui. Karena Tuhan yang kasih itu, bukan siapa-siapa. Yakin saja bahwa mungkin dia bisa jatuh, tapi Tuhan akan mengangkatnya lebih cepat. Tadi apa yang terjadi di dunia ini sampai berimpak ke Bone juga, bahwa kita ini seolah-olah diasumsikan tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan adanya pandemi. Saya pernah tertutup, saya punya semangat, tapi yang namanya ingin awaraningan yang dititipkan oleh leluhur kita, itu harus kita pegang. Awaraningan, geteng. Ketika kita pegang dan kita kejawantahkan dalam kehidupan, insya Allah kamu akan jadi orang. Saya banyak hal yang pernah saya jalani. Terima kasih banyak apresiasi Tak. Saya kira apresiasi itu lahir karena begitu banyak mungkin kontribusi. Kalau mungkin selama ini kita belum mendapatkan apresiasi, percayalah itu berarti kontribusi kita mau ditambah lagi. Itu yang selalu saya yakini, Kakak. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya juga memiliki tanggung jawab. Bagaimana besok saya tidak hanya Rijal yang tahu. Karena saya ini ya yang saya bisa sedekahkan cuma pengetahuan. Karena yang namanya kita kesan anak pesantren dulu, bahwa dikatakan apabila kau mau dunia, raihlah dengan ilmu. Kalau kau mau akhirat, raihlah dengan ilmu. Mau dua-duanya, raihlah dengan ilmu. Makanya di situ selalu fokusku saya. Selalu didasari dengan pengetahuan. Takut sekali saya lakukan sesuatu kalau tidak ada pengetahuan di situ. Memang Bone salah satu kabupaten yang ada di selatan dengan tingkat penduduk yang sangat tinggi, tapi disertakan dengan tingkat butaksara yang tinggi. Itu masih 5%. Butaksara di Bone. Nah, di mana kita sering lakukan suatu kegiatan yang di dalam hal itu sebagai kegiatan literasi. Tapi kita dalam hal ini masih kekurangan support yang positif dari pemerintah. Kadang kita berpikir apakah kita pemuda harus terlebih dahulu memperlihatkan taring kita kepada pemerintah supaya ada dalam artian dikali-kali dengan pemerintah. Rasa-rasanya sebenarnya tidak mesti seperti itu. Tapi culture, budaya kita seperti itu. Nah, mau tidak mau, Kakak,
Saya gara-gara dunia literasi, saya buat itu kakak. Seandainya saya jago bahasa Inggris, tidak ketemu kita ini kakak. Tapi karena saya berprinsip, kalau saya mau jadi yang terbaik, hanya satu orang. Saya tidak pilih itu kakak. Tapi yang saya pilih adalah menjadi yang berbeda. Karena kalau menjadi berbeda kakak, kita akan diingat. Kalau kita terbaik kakak, wah banyak ganggu ki. Dan yang menjadi terbaik cuma satu orang. Tidak mungkin 2 orang terbaik kakak. Pasti satu orang ki. Jadi kalau saya, supaya dunia literasi ini dilirik, kita harus menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Cara-cara yang berbeda. Kemarin saya sampaikan di seminar bahwa data di riset dari 65 negara, Indonesia berada urutan ke-64 untuk literasi. Dan ternyata hasil risetnya, masyarakat Indonesia hanya membaca 27 halaman setiap tahun. Betapa minim, betapa rendah kita punya semangat literasi. Padahal orang tidak sadar, berawal dari sinilah segala sesuatunya bisa kita dapat. Ekonomi dapat, sosial dapat. Literasi itu adalah kapital kepribadian. Kapital kepribadian. Saya mengenal orang, gampang dekat sama orang gara-gara belajar banyak literasi. Nah makanya kita harus tunjukkan kakak. Tapi kalau literasi itu kita jadi nikmati, tidak bisa. Caranya sekarang ada media sosial. Ayo kita angkat di media sosial. Warnai media sosial tak dengan hal-hal yang positif. Tidak boleh lagi ada anak muda, idenya, gagasannya, kritiknya, kreatifnya, karyanya yang tidak bergemuruh. Harus bergemuruh kakak. Masa goyang-goyang saja yang bergemuruh di medsos, sedangkan ide dan gagasan tidak? Tidak boleh kakak. Kalau ternyata nakal lagi, bikin lagi sesuatu. Nah kira-kira begitu. Ambil peran masing-masing, ciptakan peran masing-masing. Sebenarnya saya tipikal wanita yang selalu mengedepankan yang namanya karir. Ya, saya lebih mengedepankan karir daripada cinta. Nah, itulah saya. Akan tetapi seperti ini, di usia 23 tahun ini, saya sudah berapa kali gagal mendaftar sebagai guru. Nah, itu permasalahan yang besar bagi saya. Sehingga saya melatih diri saya. Saya kan juga bagian dari public speaking. Sebenarnya juga saya sering masuk berdebat-debat, MC dan lain sebagainya. Akan tetapi saya heran, kenapa sih saya tidak bisa lulus menjadi guru? Jadi dengan itu saya memberikan diri lagi. Saya kan dari dulu S1ku saya kan mengambil MPI, manajemen. Nah S2 saya lagi mengambil PAI, pendidikan agama Islam. Nah begini, setelah banyak orang mengatakan, kenapa kamu tidak mengambil jurusan yang sama dengan jurusan yang dulu? Saya menjawab, karena banyak orang, karena saya 3 kali gagal menjadi guru hanya karena saya berlatar belakang MPI. Banyak orang mengatakan bahwa kamu sih apa? MPI cumanya sebagai operator, tidak boleh jadi guru karena kamu tidak punya kemampuan untuk public speaking. Pada dasarnya, kita kan orang public speaking pada dasarnya, pada dulunya. Akan tetapi kita tidak bisa memberikan bahwa saya ini ada public speaking, saya begini-begini. Itu kan kurang. Nah, begini. Tapi akan tetapi setelah saya mengambil S2 lagi di PAI, ada lagi yang mengatakan, Dek, kenapa kamu jadi PAI? Kalau jadi guru itu kita lagi ambil S1 lagi, maksudnya ijazah S1. Nah, di situ saya putus asa. Saking putus asanya, sebenarnya saya malas bangun tidur. Itu ketika saya sholat, saya tidur lagi. Kenapa? Karena saya sebenarnya putus asa. Karena kenapa? Saya mengedepankan karir, tapi saya dipatahkan oleh semangat saya sendiri. Tadi saya menggarisbawahi kata saling merangkul. Begini kak, sebenarnya kan tadi bapak mengatakan bahwa dia mengikuti kakak. Di mana-mana dia mengikuti kakak. Tapi saya begini kak, bisakah saya mengikuti kakak agar supaya public speaking saya lebih terarah, lebih bagus dan sebagainya. Saya ingin menjadi pengikut kakak sebenarnya. Saya langsung tidak pengen ini kak, pengikut kakak. Jadi kalau misalnya kakak mengambil seminar atau gimana, saya kalau boleh kakak mempersilahkan saya untuk mengikuti kakak seperti itu. Terima kasih. Kakak Epi, mirip-mirip kisah tak? Kita kan mau sekali jadi guru. Saya diminta jadi dosen. Kalau saya, bedanya, bedanya saya yang berubah di tengah jalan. Saya diminta jadi dosen dan memang saya hobinya ngajar. Tapi saya tidak mau jadikan mengajar itu sebagai profesi dalam tanda kutip. Saya tidak mau. Ngajar itu menurut saya kapanpun dan dimanapun. Bukan berarti jadi guru ki baru mengajar ki. Jangan, jadi konten kreator bisa ngajar. Jadi pengusaha bisa ngajar. Nah, jadi kalau saya kakak, bedanya adalah waktu itu saya harus berhenti
karena beasiswa yang saya dapat dari Dikti. Karena prestasi dalam dunia literasi. Saya berhenti di situ kakak. Waktu saya berhenti orang tua menangis. Hampir saya dicap sebagai anak durhaka, kasihan Puang. Dicap sebagai anak durhaka karena kalau saya kuliah, saya langsung dapat nomor induk pegawai. Menjadi dosen ASN. Tapi saya berhenti kakak karena bukan my passion. Mengajar itu adalah kewajiban yang tidak perlu dibatasi oleh profesi. Kira-kira begitu kakak. Itu yang saya lakukan. Makanya saya mundur. Ternyata 2 bulan menganggur, ditawari beasiswa oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga karena prestasi di kepemudaan. Mewakili Sulsel berapa kali dalam kegiatan nasional, Jambore Pemuda lah, apalah, kesenian dan sebagainya. Yang saya mau sampaikan kakak, karena kita tadi ada putus asa dan sebagainya, itu berarti teman tak yang bermasalah salah satunya. Cek coba teman tak, ganti teman. Cari mentor deh. Jangan ki justifikasi diri, tak bahaya itu. Masih muda ki, baru tiba-tiba kayak begitu tadi. Sudah sholat tidur, tidak ada harapan. Dega gak harapan dega. Kalau begitu ke pacapu berbawah dega. Ada bahasa Belanda yang saya tahu, yang sampaikan ke seniorku, civis pacem parabellum. Jika kau ingin kedamaian, maka bersiaplah untuk berperang. Jadi memang karena ketika kita ingin sebuah kedamaian dan kesejahteraan yang ada di daerah kita tercinta ini, maka yang harus kita lakukan adalah perlawanan dan peperangan. Ya, itu ketika sudah berkontradiksi dengan apa yang menjadi mindset berpikir kita. Saya lagi-lagi katakan bahwa anak muda Bone itu bukan sebagai underbow dari pemerintah, tapi bisa saja menjadi mitra kerja dan bisa saja juga menjadi lawan begitu. Iya. Tugas kita meluruskan pemerintah ke jalan yang lurus. Iya. Kalau bengkok-bengkok sedikit, kita kasih ingat, tabe Puang, tak kalau begitu kapang. Kan begitu. Tapi kan saya hari ini merubah pola pikir bahwa tidak selamanya itu menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Itu. Kita mencoba untuk merubah pola itu. Mungkin Kakak Rijal sebenarnya selalu melakukan demonstrasi tapi menggunakan konten itu. Nah, saya pernah membaca salah satu artikel, Bung Karno mengatakan bahwa salah satu tugas besar atau berat bangsa Indonesia ketika merdeka adalah membangun karakter bangsa. Ketika pembangunan karakter bangsa itu tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Nah, pertanyaannya, dan tadi kakak mengatakan bahwa anak muda itu adalah ujung tombak dari pembangunan daerah. Nah, di sini saya bertanya, anak muda yang bagaimana yang dimaksud? Anak muda yang memiliki karakter apa? Dan bagaimana peran pemerintah dalam membangun karakter anak muda yang dibutuhkan itu? Memang pemerintah punya kekuatan, punya power untuk merubah. Tetapi kalau dia jadi satu-satunya salah. Karena banyak sesuatu yang berubah tanpa banyak campur tangan pemerintah. Itu yang perlu saya sampaikan dulu di awal-awal kakak. Karena sekali lagi kalau kita terlalu pemerintah oriented, government oriented, kita seolah-olah tidak menghargai potensi kita. Bahwa ternyata perubahan itu bisa diawali dari kita dulu, dari lingkungan terkecil tak. Nah, itulah kenapa kemudian bahasa tadi Kakak Iwan bahwa pemuda adalah ujung tombak negara dan sebagainya. Kedua, bicara soal karakter. Karakter itu lahir dari pikiran. Makanya Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris pernah bilang, what you think you become. Apa yang kau pikirkan keluar jadi ucapan. Apa yang kau katakan keluar jadi tindakan, ya kan? Apa yang kau lakukan keluar jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter. Nah, jadi kalau karakternya baik atau yang dipikirkan baik, maka itulah karakternya. Makanya sumber perubahan itu kakak pikiran. Makanya banyak juga yang selalu bilang, Kak Rijal buat apa diskusi terus? Lebih baik action dan sebagainya. Benar itu. Tapi yang salah adalah kalau dianggap diskusi itu salah. Tidak salah itu diskusi, karena diskusi itu adu gagasan. Membedah ini pikiran, karena pikiranlah yang akan menginstruksikan organ-organ yang lain, kelompok-kelompok yang lain, orang-orang yang lain, itu dari pikiran. Maka dia kemudian bisa berubah menjadi perubahan. Dan saya perlu sampaikan ke kakak, di mana-mana itu kakak, syarat untuk perubahan adalah perlawanan. Tidak ada perubahan kalau kita tidak melawan. Jadi kita harus melawan kakak. Banyak hal yang bisa kita lawan. Jadi kalau coba bayangkan kakak, kenapa kemudian
ikan mampu hidup, mampu bertahan karena dia melawan arus. Ya toh dia berenang dan sebagainya. Coba kalau dia ikuti arus, ayo selesai pasti. Jadi kalau kita tidak mau cepat mati karakter tak, ya lawan arus kakak, lawan arus. Karena begitu syarat perubahan kakak. Tidak ada perubahan kalau tidak ada perlawanan. Yang harus kita lakukan ya, saya melakukan perlawanan di saat kemudian konten dibanjiri dengan hal-hal yang negatif. Saya melawan itu dengan hal-hal yang edukatif dan kreatif.